Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus dan seluruh jajaran kepengurusan Masjid Nurul Yaqin. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh kita yang hadir, sesepuh kita yang datang pada subuh hari ini. Kemudian teristimewa kepada semua jamaah yang Allah gerakkan hatinya, Allah permudah langkahnya untuk senantiasa bisa menunaikan solat berjamaah, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan ta'lim di masjid kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah berikan kekuatan, kesehatan, istiqomah di dalam ketaatan sampai nanti kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur di pagi yang indah ini karena Allah telah kembali membangunkan kita dari tidur kita semalam. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan dengan kesempatan hidup yang Allah beri ini Bapak Ibu, selain syukur yang kita perdalam, juga ketaatan yang semakin kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita doakan selalu berjunjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu kita sudah membahas sebuah keutamaan fadilah, yakni fadilah solat berjamaah, yang mana ketentuannya fadilahnya luar biasa Bapak Ibu. Solat berjamaah ini adalah salah satu solat yang memang harus kita lestarikan, yang memang harus kita tingkatkan. Jangan sampai kita memilih solat sendiri dibandingkan dengan solat berjamaah. Kenapa? Karena ketentuannya fadilahnya jauh lebih utama dibandingkan dengan solat sendirian. Maka Bapak Ibu pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian ini pada tema, yakni masih seputar fadilah, seputar keutamaan-keutamaan. Dan pada subuh hari ini Bapak Ibu kita akan sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan solat tahajud. Keutamaan solat tahajud. Nah, ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah rutin tahajud. Nah, kita bongkar rahasianya Pak Ibu, bagaimana kedudukan tahajud itu dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya secara garis besar Bapak Ibu ketika melakukan sebuah amal, pasti Bapak Ibu sudah tahu tuh apa fadilahnya. Namun barangkali ada di antara kita yang mungkin lupa dan mungkin belum sepenuhnya paham tentang fadilah-fadilah dari sebuah amalan itu. Maka kita mulai Bapak Ibu, perintah tahajud ini sebenarnya tercantum di dalam ayat Al-Quran. Tercantum di dalam ayat Al-Quran. Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-79. Nah, ini dalil yang pertama Bu. Ini dalil ini populer sekali apabila berkaitan dengan solat malam, solat tahajud. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-79. Redaksinya Bu adalah redaksi yang sangat indah sekali Allah sampaikan dalam kalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, dan di antara laili. Laili itu apa Bu? Kemarin
Ada lailatan dengan ta marbutah, ada lailan tanpa ta marbutah. Kalau ini redaksinya wa minal laili, bukan wa minal lailatan. Kalau lailatan dari maghrib sampai subuh. Tapi kalau lailan itu sebagian saja. Artinya Bu, ibu boleh tidur dulu. Tidak mesti berjaga Pak sepanjang malam, tidak mesti. Tidurlah dulu. Nah, karena memang syarat tahajud adalah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bangunlah kalian, fatahajjad bihi, tunaikan solat. Makna solat di sini adalah solat tahajud. Asa ayyab'atsuka rabbuka maqaman mahmuda, sebagai suatu ibadah tambahan. Ingat Bu, ibadah tambahan artinya ibu sudah menunaikan solat 5 waktu, kemudian ditambahlah dengan solat malam. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, puasa yang terbaik ya setelah puasa Ramadan, kira-kira puasa apa Bu? Puasa Rajab, puasa 6, puasa 6. Ibu puasa Senin Kamis dan. Nah, kata Nabi SAW, Bu, puasa yang afdal, yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah Syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram. Bayangkan Bu. Dan wa afdalus shalah ba'dal fariḍah, dan sebaik-baik salat, seutama-utama salat setelah salat fardu faridatan, yakni salat tahajud. Itu dia Bu. Artinya salat malam adalah salat yang terbaik setelah salat fardu. Nah, betapa Bu, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu yang paling terbaik itu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu maqamam mahmuda. Jadi Bu, orang yang bangun ketika malam hari itu ya, kemudian dia sholat, maka maqamam mahmuda. Pada umumnya orang itu akan dibuat tempat posisinya terpuji. Terpuji di dunia Bu dengan kemuliaan-kemuliaan. Kalau dia misalnya pekerja Bu, biasanya cepat karirnya. Kita pernah ngisi di beberapa instansi pemerintahan tuh Bu, yang kepala-kepalanya itu kita tanya, Bapak rajin enggak sholat tahajud? Langsung Pak disebut, insyaallah Ustaz. Berarti Bapak Ibu maqamam mahmuda, posisi di dunia bisa Allah muliakan, Allah tinggikan. Dan pastinya di akhirat maqamam mahmuda ini Bapak Ibu adalah salah satu jalan menuju surga. Karena nanti ada hadisnya Bu, siapa yang mau masuk surga dengan selamat, kata Nabi, salah satu amalannya adalah yakni salat malam. Wal wasallu bil laili wan nasu niyam. Itu hadisnya. Nanti kita akan kupas hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat malam ini mesti memang tidak disebutkan wajib hukumnya Bu. Ya, di dalam ayat ini kan perintah, tetapi tidak semua perintah di dalam ayat Al-Quran hukumnya wajib. Tidak semua perintah yang ada dalam Al-Quran hukumnya wajib. Kadangkala dia bisa menjadi sunnat muakkad, kadangkala dia bisa menjadi sunnah biasa saja. Nah, kalau melihat status ayat ini Bapak Ibu dan status hadis Nabi tadi, kira-kira penting tidak sholat tahajud kamu? Kira-kira? Nah, penting sekali. Kalau bisa Bu, tunaikanlah sholat tahajud ini. Nabi karena saking cintanya dengan tahajud Bu, sampai suatu malam beliau pernah terlupa menunaikan sholat tahajud. Maka beliau ganti di siang harinya. Artinya Pak, lupa beliau di malam harinya, beliau ganti jumlah rakaat yang sama beliau rutinkan di malam hari, beliau tunaikan di siang hari. Tapi ini khusus contoh dari Nabi. Tapi kalau ibu misalnya sudah rutin sholat tahajud, ya sudah. Tapi kalau tertinggal sekali-sekali ya tidak masalah. Ibu akan dinilai dengan fadilah yang sama. Tapi kalau mau mencontoh Nabi, Nabi pernah melakukannya. Ya pernah melakukan tertinggal di suatu malam, beliau ganti di siang harinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat status hukumnya sholat tahajud Bu, maka ini lebih diutamakan dibandingkan dengan sholat-sholat sunat yang lain. Kenapa? Karena dia menjadi sholat sunat yang terbaik setelah sholat fardu. Ada hadis yang mendukung yang lain Bu. Kata Nabi SAW, puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud.
Ya, puasa Nabi Daud, Bu. Nabi Daud gambarannya kan puasa sehari, buka sehari. Dan sebaik-baik solat itu solat Nabi Daud juga, Bu. Bagaimana solat Nabi Daud? Dia tidur sebagian malam, kemudian dia bangun sebagian malam. Bayangkan, Bu, dibagi dua malam tadi, dia tidur sebagian malam, kemudian dia bangun sebagian malam. Lalu telok tu, Pak. Lalu dulu siap isya ke, Pak, bangun beko jam 1, dak ada lalu lah. Sampai subuh. Nah, hati-hati, Bu. Kalau kita pengen Bu, tidur kemudian tidak bangun-bangun, Pak. Tidak bangun-bangun, artinya tahajud lewat, kemudian sholat subuh pun lewat, lah tahu-tahunya matahari lah jago, Pak. Maka kata Nabi SAW, orang itu sudah dikencingi oleh setan. Dikencingi sini, Pak. Cuman ya bentuk apanya kita kan tidak bisa mengapa. Artinya, Bu, semakin dipekakan telinganya ini dalam kebaikan, dalam kebenaran. Artinya kalau sudah dikotori oleh setan, Bu, ini kan maknanya dikotori. Artinya pasti telinga kita nanti kalau terlambat atau terlupa kita bangun untuk sholat subuh atau sholat tahajud itu, Bu, berarti telinga ini akan sulit mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, sebelum kita tidur tuh, Bu, setan itu membuat 3 simpul dalam tubuh kita. 3 simpul, Pak, diikat tuh, ya, diikat supaya ini hamba terlalaikan untuk bangun malam, bangun sholat subuh. Dibuat 3 simpul. Kapan simpul itu terbuka, Bapak Ibu? Ketika seorang hamba, kata Nabi SAW, dia bangun, kemudian dia bangun, kemudian dia ambil wudhu, maka terbuka 1 simpul, Pak. Terbuka cek. Artinya tinggal 2. Ya. Kemudian dia menunaikan sholat, maka terbuka lagi simpul tadi, Bu. Nah, artinya bangun terbuka 1, dia lawan, Bu, dia bangkit dari tidurnya, dia tepiskan selimutnya, dia tahan dinginnya malam, terbuka 1 simpul. Nah, kemudian dia ambil wudhunya, maka terbuka simpul yang 1 lagi. Dan kalau dia menunaikan sholat, maka terbuka simpul yang ketiga. Artinya, Bapak Ibu, orang ini akan merasakan ketenangan dalam hidupnya sepanjang harinya. Bangun dia malam, Bu, Ibu rasakan tidak? Kalau Ibu rutin tahajud, biasanya hari-hari Ibu tuh ceria tuh, Bu. Biasanya hari-hari Ibu tuh tenang bawaannya. Ada-ada saja yang membuat kita tuh happy, bahagia, Bu. Ini memang jaminan Allah, Bu. Ya, jaminan Allah kepada orang yang suka tahajud. Hidupnya itu akan ditenangkan tuh. Dari dia bangun sampai nanti dia tidur lagi. Masalah ada, Bu, tapi tenangnya itu yang Allah hadirkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau demikian mesti kita meniru gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam merespon bagaimana peran beliau dalam bertahajud. Ada sebuah hadis, Bu. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh Aisyah Ummul Mukminin dalam keadaan bangun sampai mata kaki beliau bengkak, Bu. Ibaratnya Ibu pengen tahu bagaimana gambaran solat malam Nabi, ndak telawan dak, Bu. Ndak taikuti, Bu. Ya, gambaran solat malam Nabi itu, Bu, untuk sujudnya saja. Untuk sujudnya saja, ya, 1 kali sujud itu, Bu, setara dengan kita, kata dalam sebuah hadis disebutkan setara 50 ayat Al-Qur'an yang kita baca dalam sujud baru itu, Bu. Bayangkan, Pak. Awak sujud kadang-kadang tak kayak sujud Allahu Akbar, agak gitu, Bu. Salat tahajud iya juga, tapi gegas-gegasnya juga, Bu. Nabi, Bu, lama sujud tuh setara 50 ayat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah ayat pendek-pendek. Amma yatasaalun. Sampai habis amma yatasaalun tuh, Bu, itu ukuran misalnya 46 ayat tambah sedikit ke an-nazi'at, baru dia bangkit dari sujud dan ruku. Bayangkan tuh, Bu. Gambaran tegaknya gimana, Bu? Gambaran tegaknya pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud kok pengen ikut sholat dengan Nabi pada malam hari, Pak. Sholat di belakang Nabi. Maka ketika itu Nabi membaca pada rakaat pertama itu, Bu, surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, kan panjang tuh, Bu. Panjang surah Al-Baqarah, 2 juz setengah surah Al-Baqarah tuh. Nah, berharaplah aku, kata beliau, Bu, dalam hati, Nabi akan ruku pada pada ayat yang ke-100. Maka setelah selesai ayat yang 100, Bu, hendak ju selesai Nabi, Pak, hendak ju ruku, maka mulailah terpikir oleh beliau, ya Allah,
mudah-mudahan nabiku selesai surat Al-Baqarah. Enggak jur bu, selesai surat Al-Baqarah sambung lagi ke Ali Imran. Aduh mak katanya, kalau begini lama. Nah, sempat terpikir oleh beliau Bapak Ibu ingin meninggalkan Nabi sholat, artinya enggak mau lagi sholat dengan di belakang Nabi pada malam hari. Saking lamanya Pak. Makanya suatu ketika Ummul Mukminin protes kepada Rasul. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Ya Rasul, engkau ini orang yang maksum, tidak ada dosa, Bu. Ya, tidak ada dosa Nabi itu. Dan surgamu dijamin, dosamu tak ada, amal solehmu banyak. Kenapa engkau menghabiskan malam-malam begini untuk melaksanakan ibadah? Kan engkau sudah diampuni, engkau sudah dijamin surga. Bayangkan Bu, orang yang sudah dijamin surga, diampuni, sholatnya justru semakin panjang. Apa alasan beliau Bapak Ibu? Kata beliau kepada Ummul Mukminin, wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba Allah yang abdan syakurah, hamba Allah yang pandai bersyukur. Semakin banyak diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, seharusnya Bu solat kita semakin panjang. Seharusnya solat kita semakin rutin, semakin berkualitas. Kan gitu Bu. Tapi justru kita Bu waktu susah dulu, mohon izin, solat kita yang khusyuk. Ketika sudah mulai mulai meningkat sedikit penghasilan, mulai meningkat kehidupan sedikit, lah mulai tegage-gage salat Bu. Kok fakta kok. Kalau orang yang tidak bisa terjebak dengan masalah-masalah dunia. Tapi kalau orang yang tidak terjebak Bapak Ibu, artinya mau dia susah, mau dia senang, mau dia kaya atau saat dia miskin, dia tetap mempersembahkan kualitas salat terbaik misalnya Bu. Nah, itu beda. Tapi kebanyakan ketika kita dalam keadaan susah, kita khusyuk beribadah, tapi dalam keadaan kita senang, kita lupa dengan ibadah. Nah, Nabi kebalikannya Bu. Semakin banyak nikmat dari Allah, semakin diberi ampunan, semakin rutin beliau menunaikan ibadah kepada Allah. Nah, ini yang harus kita contoh. Jadi sholat malam beliau itu Bu sampai bengkak kaki, sholatnya selama itu tegak berdirinya. Kadangkala Bu, apa kata sahabat yang lain? Ya Rasul, waktu subuh sudah hampir masuk baru beliau berhenti Bu. Artinya apa? Banyak dalam waktu malam-malam beliau itu ketika azan subuh akan berkumandang, disitulah beliau mengakhiri sholat malam. Sampai ditegur oleh sahabat, ya Rasul, ya waktu subuh akan segera masuk, baru beliau berhenti. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kita, orang yang mulia, tidak ada dosa, surga dijamin, masih ingin berlama-lama bermunajat di suatu malam kepada Allah. Nah, kata Nabi SAW, Bu, kenapa kita kok harus bangun malam? Ada hadis satu Bu, orang yang pengen dirahmati oleh Allah hidupnya, maka digambarkan begini Bu, seorang suami dan seorang istri. Kita ambil suami dulu. Suami bangun, kemudian dia menunaikan sholat, lalu dilihat istrinya tidur Pak. Diambilnya air, dipercikkan kepada istrinya. Istriku bangun. Tapi jangan keras-keras Bu, pelan-pelan. Keras-keras terkejut mak. Terkejut nanti susah ya Pak kalau lah tua-tua. Nah, pelan-pelan ya, istriku bangun. Lalu istrinya sholat. Atau sebaliknya, ini berlaku Bu. Ambo pernah ditanya, Ustaz, kalau saat tahajudku kan yang membimbing tuh suami itu bangun malam. Nggak mesti istri. Kalau istri dulu jago, nggak nampak suami lalu, nggak usah sholat tahajud. Terbalik Bu. Justru kalau suami itu dalam keadaan tertidur dan istri lebih dulu bangun, maka istri juga memercikan air kepada sang suami. Jadi jangan nunggu istri saja ya Bu. Jangan nunggu. Ada tuh Bu, ibu-ibu berkata, seharusnya Ustaz suamiku tuh yang membimbing salat tahajud. Ini enggak, aku udah bangun kata dia Bu. Tapi suami ini enggak juga bangun-bangun. Malah setelah dia salat tahajud Bu. Tidak begitu. Kalau suami duluan bangun, dia yang memercikkan air kepada istrinya. Kalau istrinya duluan bangun, istrinya yang memercikkan air kepada suaminya. Nah, tapi pelan-pelan Bu. Bapak ini kadang emosinya tinggi, kalau kena air tuh susah juga tuh Bu. Nah, jadi sama-sama. Nah, suami istri Pak, suami istri Bu yang menunaikan sholat malamnya, maka dirahmati dia itu. Nah, itu dia kata Nabi, dirahmati. Jadi kalau sudah turun rahmat Allah Bu, kehidupan kita ini apapun pasti akan enak. Rahmat itu kan kasih sayang bahasa awalnya Bu. Kalau kasih sayang Allah itu diberikan,
maka rizkimu, keselamatanmu, kebahagiaanmu, ketentraman jiwamu, dan segala bentuk yang engkau butuhkan dalam hidup itu mudah Allah kasih, Bu. Rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang sholat tahajud ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian ada di waktu-waktu itu Allah kan memilih, ada waktu terbaik, Bu. Ada tempat terbaik, ada bulan terbaik, ada hari terbaik. Ya, kalau bulan terbaik kan 4 bulan di bulan Hurum, 4 bulan. Kemudian rajanya bulan baru Ramadan. Jadi 2 balai bulan tadi, Bu, dipilih 4 bulan yang terbaik, tapi Ramadan menjadi rajanya, yang menjadi bulan yang paling agung di atas 4 tadi. Berarti Ramadan pemimpinnya. Besok akan kita masuki insyaallah. Nah, kalau hari yang terbaik di dalam 1 bulan itu, Ibu tahu? Hari yang terbaik di dalam 1 bulan 30 hari misalnya, 29 hari. Yang terbaik tuh, Bu, di pertengahannya, ayyaumul bid. Nah, kalau dalam sepekan, ya, yang terbaik lagi, Bu, yakni hari Jumat, ya, yaumul Jumat. Hari Jumat menjadi sayyidul ayyam. Kalau kota yang terbaik, Bu, tanah yang terbaik, tanah haram, Makkah, Madinah, Palestina. Kemudian kalau misalnya nabi terbaik, Nabi Muhammad. Malaikat terbaik yakni malaikat Jibril. Dan waktu yang terbaik itu, Bu, ditemukan dalam hadis. Allah hadirkan waktu-waktu terbaik, Bu, yang mana kalau hamba-hamba Allah berdoa di waktu-waktu itu, maka doanya diijabah oleh Allah. Ibu kalau pengen setiap hari dapat doa makbul, maka bangunlah di malam hari. Karena setiap malam tuh Bapak Ibu, Allah hadirkan waktu terbaik di mana kalau seorang hamba meminta kepadanya, maka Allah akan memberikan apapun yang dia minta. Nah, jadi kalau Ibu Assalamualaikum misalnya ada doa-doa yang belum dikabulkan, ada keinginan yang belum tercapai, tentang anak-anak kita yang belum berhasil nampaknya, Ibu rutinkan bangun tengah malam, sempatkan berdoa di situ. Insya Allah makbul. Ya, insya Allah Allah kabulkan doa kita. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan gambaran fadilah dari untuk kita menunaikan solat malam ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga, Bu, solat tahajud itu bisa menjadikan kita manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik, Pak. Manusia terbaik, manusia pilihan. Di mana dalilnya Bapak Ibu? Suatu ketika Rasul melihat sosok Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar, Bu, kalau dalam Al-Arba'in dulu kita bahas, sosok Abdullah bin Umar ini, beliau adalah sahabat yang masih kecil tapi ibadahnya paling mantap. Sunnah Nabi, Bu, semuanya dijalankan. Sampai-sampai, Pak, yang tidak dipikirkan oleh orang, Abdullah bin Umar memikirkannya. Contoh, kalau Nabi pernah di sebuah jalan lewat, Pak, beliau mesti lewat di jalan itu. Kalau Nabi pernah misalnya Bapak Ibu duduk di sebuah tempat dalam posisi misalnya, katakan misalnya posisi tangan di sini misalnya, itu kan, beliau pengen juga begitu, Pak. Kalau Nabi lewat di sebuah pohon, kemudian beliau melihat bagaimana aktivitas Nabi di bawah pohon itu, beliau contohkan, Bu. Saking cinta kepada sunnah Nabi SAW. Maka rutin beliau itu, Bu. Nah, kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki, ya, kalau diumpamakan di sini beliau laki-laki, Bu, sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki, yakni Abdullah bin Umar, kalau dia mau menunaikan sholat malam. Berarti, Bu, seluruh amal soleh kita puncaknya sholat malam. Belum bisa Abdullah bin Umar menjadi lelaki terbaik, Bu, karena masih satu kurang. Apa kurangnya, Bu? Sholat malam. Maka kata anak beliau mengisahkan, bapakku pernah berkata, setelah Rasul mengatakan begitu, laki-laki terbaik itu adalah Abdullah bin Umar apabila dia menunaikan sholat malam. Semenjak hari itu, kata anak beliau, Bu, ayahku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ayahku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kenapa, Bu? Karena beliau tahu keutamaan, keistimewaan dari sholat malam ini, atau yang kita sebut dengan sholat tahajud. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita budayakan dalam keluarga, Bu. Dalam keluarga,
Ya, kenapa? Kalau bapak, ibu, ambo yakin sudah menunaikan sholat tahajud, nah diturunkan kepada keluarga bu, kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, tidak masalah. Tidak masalah. Nabi bu diajaknya Ali dan Fatimah. Suatu malam kata Ali bin Abi Thalib, Rasul datang ke tempat kami lalu mengatakan, Fatimah, Ali solat malam, solat tahajud. Artinya bu, sekelas Ali saja masih diseru oleh Nabi Muhammad untuk menunaikan solat malam. Nah, kita turunkan dalil ke Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak kita, ada keluarga kita yang mungkin belum bisa menunaikan solat tahajud, maka usahakan ajaklah mereka untuk menunaikan. Kenapa? Karena keistimewaannya besar di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini dalil-dalil hadis-hadis yang terangkum dalam bab fadail tentang keutamaan salat tahajud. Secara garis besar Bapak Ibu, ya, salat tahajud ini memiliki keistimewaan yang besar. Berapa rakaat kira-kira Nabi menunaikannya, Bu? Ada satu pendapat menyebutkan 12 rakaat. 12 rakaat. Ada di pendapat yang lain menyebutkan Nabi sholat misalnya 4 tambah 3 11 rakaat. Nah, jadi terserah ibu yang mau menunaikan 2 rakaat. Kalau witirnya pernah Nabi itu bu 1 rakaat dan 3 rakaat. Tergantung kondisi. Kapan Nabi menunaikan 1 rakaat? Kalau Nabi melihat suasana subuh sudah akan mendekat, Nabi gunakan 1 rakaat witirnya bu. 1 rakaat witirnya. Tapi kalau seandainya malam masih panjang, itu biasanya 3 rakaat. Jadi pernah 2 rakaat, 1 witir atau 3 witir. Nah, itu ukurannya. Jadi berapa minimal coba ibu coba 8 rakaat, jadilah 8 rakaat sholat tahajud ya. Kemudian nanti tutup dengan witir. Nah, kalau di bulan Ramadan kan kita lah witir, Pak. Nah, witir. Jadi sholat tahajud aja lagi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu misalnya sudah merutinkan, insya Allah di bulan Ramadan nanti dia akan hadir dalam kehidupan kita, dalam malam-malam kita. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, ya, banyak fadilah tentang sholat tahajud ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis-hadis yang termaktub dalam bab ini, ya. Dan tentunya kita merasa bahwa sholat tahajud ini mesti kita budayakan, mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Nabi telah mencontohkan hal demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis lagi Bu. Misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari lalu mereka berdua sholat berjamaah, niscaya mereka ditulis orang laki-laki dan perempuan yang selalu berzikir. Atau dia apa? Kalau ada bapak ibu sepakat kompak tuh sholat malam bersama-sama, bangunnya bersama-sama, kemudian bapak ibu menunaikan sholat tahajud, maka bapak ibu disebut orang yang ahli zikir, orang yang suka berzikir. Artinya orang yang memang ingat dengan Allah. Karena apa? Karena orang yang bangun malam tuh hakikatnya orang ingat dengan Allah. Tapi kalau orang yang banyak lupa dengan Allah, tidak sempat bangun malam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja hadis-hadis yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan sholat tahajud ini. Mudah-mudahan hadis ini menguatkan kita, mempererat semangat kita, dan membuat kita lebih yakin untuk menunaikan sholat malam, meluangkan sebagian waktu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di akhir ini Bapak Ibu, kalau ada diskusi seputar tema kita, maka kita masih ada waktu beberapa saat untuk mendiskusikannya. Iya Pak. Kalau seorang suami dan seorang istri itu melaksanakan sholat qiyamul lail itu sama-sama bangun malam hari, apakah sholatnya itu bagusnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Ya, Bapak Ibu, kalau suami istri kemudian mereka bangun sama-sama, kemudian mereka ingin menunaikan sholat tahajud, mana bagusnya berjamaah ditunaikan atau sendiri-sendiri?
maka kalau dia berdua Pak berjamaah lebih bagus, berjamaah. Tapi kalau dia mau sendiri-sendiri juga tidak masalah. Ya, kalau contoh dalilnya Pak berjamaah, Abdullah bin Mas'ud pernah berjamaah kepada Nabi. Makanya beliau tadi dalam sholatnya Pak, beliau beranggapan kok bisa 100 ayat dulu. Nah, ternyata Nabi baca Al-Baqarah lewat 100 ayat. Nah, kemudian beliau beranggapan kalau Nabi akan berhenti di surat Al-Baqarah. Ternyata Nabi terus sampai surat An-Nisa. Maka beliau Pak Ibu beranggapan pengen keluar dari barisan Nabi. Ketika itu terjadinya Pak sholat tahajud, sholat malam. Nah, artinya Bapak Ibu, boleh kita tunaikan sholat tahajud tersebut secara berjamaah. Bukan tidak boleh, boleh. Nah, mana yang utama Bu? Kalau Bapak Ibu di rumah berdua, laksanakan berjamaah. Laksanakan berjamaah agar lebih terasa bagaimana kebersamaan. Ibu bentangkan sajadah, Bapak jadi imam. Nah, tapi karena tidak semuanya Bapak yang bisa jadi imam Pak, itu persoalannya. Nah, kata Bapak ini yang tidak bisa jadi imam Bu, jadi alasannya asal surang-surang salat deh. Nah, surang-surang selawat salat. Nah, gitu. Nah, apakah utamanya Bu? Tetap berjamaah utama. Tapi kalau pengen surang karena memang tidak mampu, misalnya suaminya membimbing dalam berjamaah, kan dijaharkan tuh Pak. Jadi harus dia sholat sendiri. Nah, bulan puasa ada diterapkan Pak di tempat kita. Sholat tahajud berjamaah ada Bu. Di 10 malam terakhir itu biasanya di masjid-masjid ada ditunaikan sholat berjamaah. Kita pernah jadi imam kita pernah jadi imam sholat tahajud itu di beberapa tempat. Misalnya ada di Air Tawar. Nah, itu ada 10 terakhir itu sholat tahajud berjamaah. Nah, artinya Pak, kalau bisa silakan. Tapi kalau memang tidak bisa, sang suami tidak mampu untuk mengimami istri, ya sholatlah sendiri-sendiri. Tapi kalau dapat dia suami qori misalnya Bu, dapat dia suami hafiz, kan enak tuh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa enak sholat itu Bu, ditunaikan berjamaah. Begitu Bang, Allahu a'lam. Terus Ustaz, Ya, Ustaz. Ini menguatkan pengetahuan kami juga Ustaz. Pernah kami mendengar juga tentang sir dan zaharnya sholat malam ini Ustaz. Baiknya itu ketika kita sendirian, apakah sir saja atau kita zaharkan Ustaz? Kalau sendirian, kalau sendirian disirkan saja, sir. Kalau jahar bersuara kita. Nah, tetap Bu Pak, sholat itu tetap ada suaranya. Karena bergeraknya mulut. Nabi SAW Bapak Ibu, sholat itu jenggot beliau itu bergerak-gerak. Artinya apa? Jenggot bergerak berarti ada suara yang keluar, ada gerakan gitu Bang. Nah, dimaksud jahar dan sir ini, apakah jaharnya keras? Itu lebih baik kalau sendiri dengan sir Bang. Dengan sir, artinya tidak bersuara keras seperti suaranya imam. Tapi kalau dia berimam tetap jahar, gitu. Karena kami pernah mendengar Allah malam ya. Rasulullah bertanya ke Abu Bakar kan, menyuruh Abu Bakar untuk mengeraskan suaranya. Menyuruh Abu Bakar untuk mengeraskan suara ketika sholat sendiri. Ya. Oh, ketika sholat sendiri. Belum tahu saya, belum tahu. Iya, ya, siap. Berarti Bu, kalau berdasarkan apa yang disampaikan Bapak kita ini, Abu Bakar pernah disuruh oleh Nabi ya untuk menjaharkan, gitu ya Bang? Menjaharkan sholat sendiri. Ketika itu sholat malam. Salat malam. Nah, jadi kalau Ibu pengen pakai dalil Abu Bakar ditegur Nabi pengen salat malam, asbabul wurudnya ada Bang. Asbabul kami ingin bertanya ke Ustaz, itu kami pernah mendengar entah di YouTube waktu itu. Kecuali ada kasus-kasus misalnya ada asbabul wurudnya kenapa Nabi menyuruh menjaharkan. Nah, kalau biasanya Bu, secara umum sholat sendirian itu disirkan. Baik sholatnya di malam ataupun sholatnya di waktu siang, maka yang pada umumnya kalau sendiri itu sir, tidak mesti keras-keras. Tapi sirnya ini Bapak Ibu tetap juga bergerak mulut. Nah, tapi kalau sholat berjamaah itu dibaca jahar, misal sholat Jumat, kemudian kecuali sholat zuhur dan asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat tarawih, sholat witir, kan gitu dibaca Pak. Dan termasuk sholat tahajud yang bila ditunaikan secara berjamaah, dia imam membaca dengan jahar. Tapi kalau yang membaca jahar ketika sendiri ini baru kali ini dengar Bang. Baru kali ini dengar. Artinya ya bisa saja kalau memang dalil itu ada,
ya berarti ibu tunaikan sholatnya membaca dengan sholat jahar. Artinya dengan keras. Gitulah Bang. Wallahu a'lam bishawab. Artinya Bapak Ibu nanti kita coba cari tahu pekan depan kita coba singgung kembali yang ini Bang. Supaya lebih enaknya dan lebih menguatkan keyakinan kita. Ada Pak? Masih ada Pak Ibu? Pas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa pertanyaan Bu berkaitan dengan sholat tahajud ini, tapi kita nanti kan kita coba lihat referensi kembali mengenai yang tadi Bang, mengenai kasus Abu Bakar pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ketemu nanti kita sampaikan kenapa itu bisa terjadi, apa asbabul wurudnya. Nah, setiap hadis itu bisa jadi ada apanya Bu? Ada sebab-sebab yang membuat Nabi SAW memerintahkan sesuatu. Kadangkala perintah itu tidak diberikan kepada perintah yang lain. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja kajian kita pada subuh hari ini. Ya, tinggal 1 pekan lagi Pak sebelum Ramadan. Ya, sebelum Ramadan berarti tanggal 27. Habis itu kita akan memasuki hari berikutnya Ramadan. Mudah-mudahan Bu sebagaimana doa dulu, sampaikanlah usia kami ya Allah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.